karir dia ini akan bertahan. Karir dia ini bisa memberikan yang terbaik untuk diri dia, ya, apalagi kemandirian dia. Atta Halilintar tak henti-hentinya diserang berbagai fitnahan yang datang dari luar. Kali ini ada salah satu narasi di media sosial yang menyebut bapak dua anak itu sudah menikah siri dengan Ria Ricis. Lewat Instagram story-nya, suami Aurel Hermansyah itu mengaku girang bukan main. Ia mengatakan akan mempolisikan akun yang sudah memfitnah dirinya. Sementara itu, Ria Ricis dalam unggahan di akun Instagram story-nya meminta dijauhkan dari fitnah, dan sejumlah penggemarnya juga meminta Tuhan melindungi Ria Ricis dan putrinya Moana dari segala macam fitnah. Ahli tarot, Koko Antoni, membuka kartu tarot sang YouTuber, melihat Atta Halilintar dan Ria Ricis terkait berita hoax keduanya dari kartu tarot. Oke, saya Koko Antoni dari Rumah Tarot. Hari ini akan membuka kartu tarot Atta dan Ria Ricis, ya. Keadaan mereka untuk saat ini. Keadaan mereka untuk saat ini sangat terganggu, ya, di mana bahwa apapun yang diberitakan selama ini tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Jadi kegelisahan yang mereka rasakan di sini, ketidaknyamanan. Kegelisahan dalam arti kata ini memang hanya hoax. Kalau dilihat dari tarot di sini, ini hanya cuma hoax, ya, karena banyak orang yang tidak suka kepada mereka, otomatis membuka aib-aib. Nah, di mana aib ini tidak ada pertanggungjawaban. Ini yang membuat resah mereka. Tapi rumor atau beredarnya berita yang hoax, apa sih maksud dan menyebar ini? Ya sebenarnya cuma satu, karena iri hati, ingin menjatuhkan. Nah, ini yang terlihat jelas dari kartu tarot. Jadi segala macam cara dilakukan oleh netizen yang tidak menyukai mereka, ya, dengan berita-berita yang tidak dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban dalam arti kata menjadi sensasi untuk apa nih dari penyebar ini? Ya sebenarnya di sini posisinya ini ingin menambah beban buat Atta. Nah, ini dia. Ingin menambah beban juga buat Ricis, ya. Jadi ini yang membuat keadaan tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Makanya dicari celah lah, dicari titik lemahnya. Titik lemah karena saat ini Ricis dan Atta itu lagi di atas ratingnya. Ya karena banyak yang tidak suka kepada mereka. Nah, jadi ini kesempatan mereka masuk untuk membicarakan tentang kenegatifan daripada mereka sendiri. Tapi untuk menerima seorang Atta sendiri dengan gosipnya apa? Ya sebenarnya dia marah ya, karena bagaimanapun beban dia ini udah banyak. Nah ini dia, ditambah lagi dengan gosip seperti ini, jadi wajar kalau Atta ini merasa berontak, ingin marah, ya. Makanya dia ibaratnya ingin membuat suatu statement untuk melaporkan. Nah ini wajar, namanya juga manusia. Tapi untuk tanggapannya apa? Kalau Ricis sendiri sebenarnya nggak ada masalah ya, dia santai-santai aja. Karena dia ini percaya apa yang dipandang orang itu yang dia lakukan. Nah, makanya Ricis ini memiliki jiwa besar. Ya, dengan adanya gosip seperti ini, dia santai-santai aja sebenarnya. Biarpun dia merasa risih. Tapi untuk keluarga harus dari atas dia punya keluarga yang romantis. Gimana menanggapi? Ya, sebenarnya keluarga tetap memberikan semangat. Ya, karena keluarga lebih tahu dengan apa yang Atta lakukan. Nah, itu dia. Ya, jadi para keluarga di sini memberikan dukungan. Di mana bahwa Atta nggak boleh lemah. Tapi dua sejauh yang digosipkan otopsinya ini gimana nih merespon dalam kali sudah sering berhubungan nggak bilang bahwa ini hoax? Ya sebenarnya kalau dilihat dari tarot di sini, memang Ria Ricis ini dulu pernah ada hati, tapi dulu. Nah makanya dikaitkanlah sekarang ini dengan Atta memiliki beban seperti ini, dengan Ria Ricis punya beban seperti ini, akhirnya netizen menggabung-gabungkan. Nah kalau dilihat dari tarot di sini, dulu memang Ria Ricis ngefans berat sama Atta, tapi dulu sebelum menikah. Nah ini dia. Menikah dalam tanda kutip apa memang karena saling paling nggak inti dari sisi kartu tarot membaca ini dalam sisi nggak ada saling settingan ya? Ya tidak ada settingan di sini, tidak terlihat settingan, cuman fitnahan. Nah ini yang terlihat jelas di sini, ya. Jadi kalau dilihat dari tarot di sini, paling tidak buat Atta dan Ria Ricis harus tegar, harus memiliki titik pendewasaan menyikapinya, jangan cepat emosi atau amarah, karena bagaimanapun mereka ini public figure, ya, ada pro dan kontra, makanya berjiwa besarlah buat Atta dan Ria Ricis. Tapi kan untuk Atta sendiri dengan gosip rumor selamat ini adjust begini akhirnya untuk karir dia sendiri ke depannya gimana? Ya sebenarnya kalau dilihat dari kartu tarot di sini, karirnya Atta ini nggak ada masalah, ya, karena bagaimanapun ini goncangan.
ini fitnahan. Tinggal bagaimana Atta berjiwa besar, memiliki titik pendewasaan dalam berpikir. Intinya seperti itu. Kalau untuk Ricis gak ada masalah. Ya, karir dia ini akan bertahan. Karir dia ini bisa memberikan yang terbaik untuk diri dia. Ya, apalagi kemandirian dia. Dengan gosip rumah yang beredar ini, apakah Ricis akan mencari sesuatu dalam pendamping yang lebih serius? Sebenarnya di sini Ricis belum bisa membuka hati, karena dia untuk diri dia sendiri sekarang ini lagi mengimbangi, karena dia ini lagi merasa bahagia ketika dia lagi sendiri, ya. Jadi dia belum bisa membuka hati. Tapi yang penyebar gosip ini akankah ketakutan dengan rumah yang fitnah ini? Ya sebenarnya udah pada ketakutan, cuman pada cuci tangan. Nah, itu dia. Jadi kalau Atta pun ingin melaporkan, ini nanti banyak alibi-alibinya ini. Percuma, nanti buang-buang waktu buat Atta. Tapi rumor gosip yang beredar ini kan masih ramai ini. Apakah harus ditutup apa gimana nih solusi? Ya sebenarnya Atta harus berjiwa besar. Jangan ditanggapi. Ya, biarpun dari media sosial sudah banyak ya berita-berita hoax ini. Cuman Atta jangan menanggapi. Intinya seperti itu. Tapi rumor juga kan ada juga setan tidak tampil. Ya benar apa enggak? Ya sebenarnya di sini memang ada Atta ini titik kejenuhan. Ya, jadi ada titik kejenuhan. Jadi ada plus minusnya. Karena bagaimanapun seorang Atta ini kan seorang YouTuber yang mana dia selalu mempublikasikan keadaan dia. Jadi ada saatnya jenuh, ada saatnya memang lagi mau naik-naiknya. Ricis juga membenarkan. Gimana nih respon hati seorang Ricis menulis status itu? Ya sebenarnya hati di sini banyak kecewa ya, makanya dia berserah kepada Tuhan. Ya, jadi dia hanya bisa berserah kepada Tuhan, karena dia merasa tidak bersalah dan dia ingin mengejas orang tersebut pun dia tidak bisa, dia tidak mampu, otomatis dia serahkan semuanya kepada Tuhan, biar kehendak Tuhan yang terjadi. Nah, makanya Ricis di sini berjiwa besar. Tapi tanggapan seorang Handana sendiri itu Rian, gimana nih melihat rumor yang beredar? Ya kalau dilihat dari Rian di sini nggak ada masalah. Karena dia tahu benar ya Ricis itu orangnya seperti apa. Nah, makanya dia juga berjiwa besar. Dia juga tidak peduli ya, karena dia tahu benar sifat Ricis seperti apa. Tapi kalau untuk antar sendiri ya kan ke depannya akan niat untuk melaporkan guys. Ya sebenarnya kembali lagi ke Atta, ketika jiwa besar dia ada, dia nggak akan ladenin. Ya, biarpun ibaratnya di sini udah dijelek-jelekkan karena penilaian itu tetap di depan mata. Jadi sebenarnya Atta ini nggak takut sebenarnya kalau dilihat dari tarot di sini. Cuman kan kalau tiap hari berita-berita negatif terus, ya otomatis namanya manusia biasa, ada suatu penggerakan. Itu aja sebenarnya. Cuman untuk lapor apa segala macam ya, Atta masih menyaringnya, masih mempelajarinya. Kenapa sih keluarga sendiri dalam kata halilintar kemarin juga digosipin juga adiknya atau alias sendiri sudah hamil? Apa sih yang membuat keluarganya itu gosipnya tidak baik-baik? Ya sebenarnya mereka ini kan public figure, ya ada pro dan kontra. Jadi apapun yang terjadi di dalam keluarga Atta sendiri sebenarnya harus berjiwa besar menyikapinya. Ya, yang terpenting kenyataannya tidak seperti apa yang terjadi. Intinya seperti itu. Tapi langkah-langkah selanjutnya apa? Yang Atta harus lakukan masuk kanan keluar kiri. Ya, apalagi yang namanya negatif. Nah, ini dia. Jadi nggak boleh direspon. Kalau direspon ini makin jadi. Ya, jadi bagaimanapun di sini Atta harus berjiwa besar. Ingatan untuk dengan satu syarat untuk para penyebar atau fitnah. Ya intinya kembali lagi ya kepada orang-orang yang udah membuat fitnahan atau hoax apa segala macam harus mengintrospeksi diri ya, karena bagaimanapun suatu ucapan adalah doa ya, makanya bisa karma terjadi kepada orang-orang yang suka memfitnah dan membuat hoax. Ini hati-hati buat mereka ini.